Kak, mau nanya dong Kak. Pernikahanmu ideal nggak? Belum Kak. Nah, menarik ya. Ideal itu kan satu definisi. Kalau ditanya, keidealan itu sebenarnya ada di benak masing-masing orang. Gitu loh. Wow. Memang yang ada itu menurut saya ya, pernikahan yang benar menurut kehendak Tuhan. Karena kadang kalau kita pakai kata ideal, ya, saya berpikir ideal itu standar tiap orang tuh beda. Kita nih perlu dapat apa sih esensi pernikahan di mata Tuhan. Nah, kalau saya pribadi ditanya esensi pernikahan, saya percaya gini. Kita sudah sering dengar firman Tuhan berkata bahwa inisiasi Tuhan mau kita itu ada dalam pernikahan. Jadi dia menciptakan keluarga untuk menggambarkan keluarga yang ada di surga. Kata ideal itu membuat kita full pressure, punya standar yang tidak tercapai, sehingga hidup di angan-angan. Saya bayangkan Kak, kalau orang menikah hidup di angan-angan masing-masing, itu nggak ada fondasi loh. Pernikahannya rapuh, ya kan? Itu kayak kita bangun rumah nggak persiapan fondasi sama sekali. Cuman pengen berdiri aja kelihatan bagus, didandani. Nah, kata ideal itu kan juga mungkin kadang-kadang kita pengen orang lihat kita baik nih, hubungan berdua ini terlihat mesra, baik. Saya pikir itu hal yang baik sih kalau kita terlihat mesra. Tetapi apakah itu cukup dan benar? Kadang-kadang kita kan bisa make up. Kalau mau lihat mesra dan baik, menurut saya di drama-drama banyak loh. Ya bisa. Nah, karena pernikahan kita nggak bisa begitu, benar gak? Kita lain. Nah, yang benar dalam pernikahan itu sebenarnya kita punya fondasi yang benar, ditopang oleh kebenaran firman. Satu hal dikatakan, Tuhan itu melihat tidak baik manusia itu seorang diri saja. Tapi kan juga ditemukan tidak ada penolong yang sepadan, sehingga dia memberikan inisiasi dia adalah seorang penolong yang sepadan. Dan kemudian dari rusuknya dia, tulangnya dibangunlah seorang perempuan yang ditaruhkan kepada dia untuk menjadi penolong. Sehingga pria itu berkata, lah engkaulah, wow, Nita, ya wow man. Nah, itu pernikahan datang dari Tuhan. Gitu. Kayak gimana kalau pasangan itu merasa saling dikandalin satu dengan yang lain. Wah, ternyata nggak sesuai dengan promosinya dia. Kalau sekarang nggak bang, ini kok uang itu terasa diambil terus sama si pasangan. Ini model pengusaha menikah juga dimasukkan kepada bisnis. Ya kan gitu, ya kan. Pokoknya ya semuanya untung rugi hitungannya. Kalau kita menikah hitungannya untung rugi, ya lebih baik kita dagang, ya kan? Iya, saya pikir dagang lebih baik daripada menikah. Makanya ada orang-orang saya bilang ya, kamu nggak usah nikah aja, bisnis misalnya fokus, besar. Tapi kan nggak ada ayatnya kalau nggak menikah suruh bisnis. Yang ada, yang kalau kamu nggak menikah karena kehendak Tuhan, harus dapat iman. Tapi kalau sudah menikah, ya jangan pasrah, percaya, ya kan, bahwa yang satu ini bukan cuan buat cuan, tetapi yang satu ini adalah kesempatan saya untuk dalam pernikahan itu ya. Sebenarnya kita suka lupa orang yang di sebelah kita itu Tuhan bisa pakai untuk kita dibentuk, asal kita mau responnya benar. Justru saat kita merasa buat cuan, tapi kita teguh. Buat cuan di sini kan bukan karena kita dirugikan. Buat cuan kan karena keputusan saya mau percaya. Ya, kita ikut Tuhan itu kan secara lahiriah kita rela melepaskan. Dan kenapa dalam pernikahan kita nggak kaitkan dengan mengikut Tuhan gitu loh? Bahwa pernikahan ini kehendak Bapa. Jadi pernikahan jangan dibuat bisnis. Hitungannya salah nanti kalau kita menikah untung rugi,
Siapa yang bangun lebih pagi, siapa yang bangun lebih siang, siapa yang ngurusin anak lebih banyak, siapa yang taking care itu urusan rumah dan anak-anak tangganya, rumah tangga maksud saya itu repot sekali kalau menikah begitu. Terus siapa yang lebih banyak buat toilet basah, itu jadi masalah loh. Dan saya nggak, kamu pernah dengar siapa yang lupa matikan lampu? Itu jadi masalah terus. Pernikahan kalau kita urusin begitu, itulah kayak tadi ngurusin bisnis. Jadi hari-hari tiap hari. Nah, kan kamu yang terakhir lakukan, loh kamu juga. Gimana yang satu? Jadi itu urusan apa? Orang kampung bilang perintilan. Itu nggak boleh ada dalam pernikahan. Pernikahan itu esensinya, prinsipnya, fondasinya adalah saya berdua menikah, ada kehendak Tuhan, dan melalui pernikahan inilah kehendak Tuhan itu bisa fulfill, bisa dikenapi gitu. Jadi target akhirnya bukan Tuhan siapa yang untung lebih banyak, siapa yang rugi lebih banyak. Target akhirnya adalah Tuhan diuntungkan oleh pernikahan kita. Mau dong cerita pernikahan Kak Kris dan Cifung dulu gimana? Ya, pernikahan kami sih jauh dari ideal ya. Dulu kami memulainya nggak baik lah. Walaupun waktu itu Kak Kris sempat jadi pemimpin, tapi lari dari Tuhan. Sehingga pernikahan kami itu ekspektasi saya juga ada ya. Karena pikir orang ini cinta Tuhan, pelayanan. Tapi ternyata begitu masuk pernikahan kan nggak bawa title semua itu. Kita nggak bisa bawa pelayanan di dalam pernikahan. Dia sebagus apapun di pelayanan gitu. Jadi waktu pertama kali menikah ya banyak kekecewaan, banyak kesedihan, kepahitan kan. Tapi karena saya punya dasar dan kami juga punya dasar yang cukup kuat, kami juga sadar bahwa pernikahan itu covenant. Ini bukan kontrak yang satu tidak baik dan kita bisa break kontrak. Itu satu hal yang sangat baik lah di dalam kekristenan, bahwa memang pernikahan ini covenant. Ini bukan cara pernikahan hanya kita berdua, tapi bagaimana Tuhan juga ada di situ. Dan pengharapan saya bukan, waktu di awal mungkin pengharapan saya juga salah. Saya taruhkan kepada suami. Sehingga waktu itu nggak terjadi, rasanya hancur. Tapi harus ada di situ, nggak bisa keluar. Tapi waktu pelan-pelan Tuhan kembalikan pengharapan kita kepada Tuhan, semua itu ada proses yang berjalan. Yang kemudian saya lihat tidak ada yang mustahil dalam itu. Pernikahan itu bisa kita menemukan hal-hal yang tadi hal-hal lahiriah itu terbatas, nggak nyenengin banget. Ini malah parah banget ya. Pastilah yang mendengarkan juga tahu yang menikah itu merasa ini aduh salah pilih produk gitu loh. Makanya tadi saya bilang pernikahan itu kalau kita ibaratkan dagang, kita udah pasti kalah lah, rugi lah. Ya, karena itu bukan tempat untuk trading, bukan tempat untuk kita dagang, tapi tempat di mana Tuhan memakai kita untuk memuliakan Dia. Di tahun pertama menikah, saya pernah, kalau orang bilang kecewa berat gitu loh, sama fakta kenyataan. Oh seperti ini pernikahannya. Oh kamu mau jualan seperti itu harganya, gue beli nih. Ya, kau naikin 2 kali lipat gitu ceritanya. Ini bagi yang mengerti, yang menikah mungkin paham. Tapi kalau yang menikah pura-pura nggak ngerti seperti pojok-pojok itu ya nggak apa-apa. Ya dia ngerti, dia nggak mau ngerti kan. Tapi kalau yang mengerti tahu loh. Maksudnya, oh lu jual gue beli nih. Artinya lu jual mahal, gue tekan nih kalian. Ya. Jadi di tahun pertama itu ceritanya gini. Ini orang ngelunjak. Makin jadi-jadi itu saya enak-enaknya. Satu hari kita nggak pulang pula ya kan. Ngajak kabur kemana-mana gitu kan. Saya kan nggak tahu nungguin. Besok ya saya bales gitu. Nah pasti yang mendengarkan banyak yang tidak mengakui kayak gitu. Iya kan. Oh lo begitu sama gua. Tunggu lo. Ya kan. Jadi sampai pagi nggak pulang kan. Kita kan bingung mau kemana ini orangnya kan. Besoknya saya tetap pergi kerja sampai malam. Jam pulang, nggak pulang saya. Ya karena sebenarnya memang sudah ada yang ngincar saya. Udah lama, dibilang ya kapan lu ikut kita? Ya gitu loh. Perempuan, gitu. Saya pergi
Saya cuma berkata ya, pernikahan saya kalau bukan Tuhan yang jaga, itu nggak mungkin. Pasti ada Tuhan di situ. Siapapun ya kamu yang mendengarkan ya, sahabatku ya. Tuhan tuh ada loh dalam pernikahanmu, dia jaga. Hanya yang kedua, di tempat itu ya, Tuhan ngomong, dan saya masih bisa mendengar, Chris, ini bukan tempat kamu. Kamu nggak hidup seperti ini. Saat itu saya sangat jauh. Itu kan bicara about 23 years ago. Lebih dari 23 tahun yang lalu. Masa itu Tuhan jaga dan saya mau dengar itu dan saya tidak melangkah lebih jauh. Tinggal satu langkah. Nah itu yang saya maksud dengan Tuhan jaga dalam kehidupan saya. Sehingga tetap saya pagi itu saya tetap pulang. Ya pulang itu masalah kemudian perjalanan ada. Kita nggak bisa solve bagaimana, tapi itu proses awal. Ada kisah lain, ini kalau bicara nggak ideal atau bagaimana, nah hampir saya ini dibawa ya ke negeri ginseng. Yang bisa jadi kuat itu di situ, makan ginseng terus. Banyak dramanya memang benar. Jual jas saja drama. Itu emang dari anak-anak sampai nenek-nenek drama juga. Pinter. Nah saya waktu itu kenapa ya, karena namanya kita masih muda ya kan, menarik atau apapun ya, mungkin kamu yang nggak menarik pun sebenarnya ada aja yang menarik buat orang lain untuk kamu bisa ini, kalau nggak kamu yang tertarik. Semuanya itu kan hanya alasan pernikahan itu. Nah tapi saya tahu dalam deep down dalam hati saya, kalau saya lakukan atau saya sengaja mengarahkan hati, saya bisa jadi menyia-nyiakan kasih karunia. Menyia-nyiakan kasih karunia itu bisa menghancurkan kehidupan saya pribadi, bukan hanya pernikahan saya, masa depan. Banyak orang tidak menjaga-jaga di situ sehingga sukar untuk bisa kembali. Nah, hal seperti itu yang kita tidak mau terjadi di dalam pernikahan. Kembalilah, relalah ya untuk kita bisa jadi orang yang mendapatkan hati Tuhan di dalam pernikahan. Semua belajar dari scratch. Saya belajar potong bawang, beresin rumah. Apalagi punya anak, saya mesti bangun tiap malam, mesti ngurus anak, dan pagi-pagi harus standby lagi. Dan waktu itu kita ngerintis bisnis juga harus melakukan itu sendiri. Jadi semua itu seperti bertubi-tubi terjadi gitu dalam satu waktu dalam pernikahan. Tapi saya bersyukur ternyata yang mestinya menghancurkan saya tidak menghancurkan saya. Yang seharusnya saya lari, kabur, tidak mau ada di situ, ternyata Tuhan juga jaga saya. Itu sesuatu yang saya tidak pernah lihat. Sesuatu yang terjadi yang sebelumnya saya nggak tahu ke depannya. Saat itu dalam pemikiran saya, ini keluarga hancur banget rasanya. Gak ada pengharapan di situ. Tapi ternyata Tuhan tidak melihat seperti itu. Tuhan jauh melampaui. Walaupun saya nggak bisa catch itu dalam pemikiran saya, tapi waktu saya jalanin dan saya nggak keluar. Bukan ada iman dulu ya di awal, karena saya nggak melihat saya punya iman yang cukup besar seperti hari ini. Tapi saya ada di situ aja, itu penjagaan Bapak. Sambil ada proses saya untuk berjalan. Dan itu bukan suatu hal yang mudah. Dan saya percaya untuk istri-istri yang hari ini, rasanya pernikahan ini hopeless atau kayaknya nggak ada pengharapan. Justru kamu ada di situ dan Tuhan akan ada cara Tuhan untuk kita bisa melihat dan kita ada dijaga di situ aja perlindungan dan cara Tuhan buat kita. Sambil kita melihat nanti ada banyak hal yang terbuka. Seperti kami mulai menikah di Amerika. Kami bisa pulang aja tidak pernah terbayangkan. Hal yang kayaknya seakan-akan waktu kami pulang itu rasanya semua sudah dibangun demikian rupa di US dan semua berjalan dengan baik. Pernikahan kami karena uang ada, semua jadi teranulir. Semua jadi kelihatannya baik-baik saja karena kami punya uang dan kami punya bisnis. Tapi waktu kita kembali ke Indonesia karena Kak Chris harus balik ke Indonesia, itu seperti tragedi yang rasanya mengguncangkan lagi semua. Tapi itu pun ternyata Tuhan punya rencana di situ yang membuat kami kembali dan Tuhan mau memberkati kami lebih daripada apa yang kami punya di Amerika. Bahkan melebihi
Jadi ini suatu hal yang beyond. Bagaimana kalau pernikahan udah terlanjur salah? Sepertinya sudah tidak ada harapan lagi. Pernikahan ya, selama di muka bumi ini kan bisa terlihat parah, tergoncang, berat sebelah, tinggi rendah, amsyong, ambrul, apapun istilahnya, makan kerak nasi, terserah. Itu hanya istilah yang manusia bisa taruhkan atau perasaan yang dibesar-besarkan. Artinya gini, kita tidak sedang bergerak di dalam perasaan, perdebatan tentang siapa yang pernikahannya lebih hancur dan kemudian merasa hopeless di situ. Yang saya percaya seperti ini. Di dalam keadaanmu menikah, siapapun engkau yang menikah, seperti apapun keadaanmu, sebenarnya there is an expected end for your marriage. Jadi pernikahan itu selalu ada pengharapan yang masa depan yang penuh dengan harapan gitu loh. Itu pernikahan isinya. Kenapa? Karena inisiasi Tuhan gitu loh. Nah, kembali kepada saya, kalau saya melihat setiap kondisi itu, saya juga bisa menceritakan seberapa hopelessnya saya dulu. Misalnya di 5 tahun di awal pernikahan, seberapa terpuruknya perasaan, kondisi, tidak berdaya. Bahkan sebagai seorang suami, saya sendiri terbatas secara penghasilan dan sebagainya gitu loh. Itu pasti ada. Pingin membahagiakan tapi nggak kejadian, kemudian malah disalahpahami. Semua itu ada. Tetapi yang saya paling utama, saya melihat Tuhan membawa saya adalah pertama ya, satu yang paling utama adalah kembali kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Sehingga dari situlah pelan-pelan saya membangun hidupan saya. Memang kalau dibandingkan mungkin karena saya 5 tahun di awal, itu masih cukup awal ya. Tetapi ini kan bukan bicara kapan, yang penting mau tidak memulainya kembali. Nah itu yang paling penting. Jadi selalu di dalam Tuhan itu ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Itu yang paling penting. Persis untuk pernikahanmu. Dalam Tuhan selalu ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Menurut Kak Kris dan Cifung, pernikahan Kak Kris dan Cifung sekarang udah ideal belum? Iya. Kalau saya ditanya apakah pernikahan saya sudah idealkah hari ini, saya senang untuk menjelaskan, memaparkan bahwa ternyata sejak saya kembali kepada Tuhan pertama kali, saya memahami bahwa pernikahan saya didasarkan oleh Tuhan. Jadi dimulai oleh saya. Ya. Jadi saya yang perlu mendapatkan bahwa saya ini adalah ciptaan yang utuh. Jadi saya diciptakan ulang itu penting sekali buat saya. Dulu saya adalah buatan Allah dikatakan, tetapi saya diciptakan ulang. Efesus 2 ayat 10 di dalam Kristus Yesus. Jadi penciptaan ulang ini yang membuat saya melihat pernikahan saya ada di dalam Tuhan ini bukan karena saya lagi, tapi ada Kristus yang di dalam saya yang akan membawa pernikahan saya menjadi indah. Ya, saya ulangi. Banyak kali orang berpikir pernikahannya ada dia. Sedangkan saya melihat ada Kristus di dalam saya dan saya menikah. Otomatis saya membawa Kristus yang ada di dalam saya masuk ke dalam pernikahan. Yang kedua, saya melihat roh saya adalah roh Allah sempurna. Sehingga kalau saya menikah, yang sempurna ini, roh Allah ada di dalam kehidupan saya, menikah. Jadi pernikahan saya ada di dalam kesempurnaan. Namun perjalanannya panjang, boleh ada dalam proses. Hanya cara memandang saya kalau ditanya, pernikahan saya dari dulu sudah sempurna. Tapi dari titik kesempurnaanlah saya berjalan. Beda loh. Kalau orang berjalan menuju kesempurnaan, belum tentu loh dia sampai. Benar ya? Jos, kalau kamu berjalan, kamu menuju satu puncak, belum tentu kamu sampai. Tapi kalau kamu berkata, aku ada di puncak, dan orang mau menurunkan saya, bagaimanapun saya hanya perlu bertahan di situ, itu jauh lebih mudah loh. Nah, kita melihat pernikahan kita, karena saya melihat pernikahan saya sempurna, sehingga ketidakidealan apapun yang terjadi tidak pernah mengambil kesempurnaan yang datang dari Tuhan untuk saya dan untuk pernikahan saya. Kalau ditanya pernikahan saya dalam Tuhan, keidealan yang melebihi daripada keinginan dan angan-angan manusia. Ini ya kasih karunia Tuhan. Mulailah dari dirimu, mulailah dari kerelaanmu,
untuk tadi dibongkar dan direnovasi ulang hidupnya. Dan cara memandang pernikahan dari titik yang berbeda. Bahwa Tuhan sudah menaruhkan kamu ada di titik yang sempurna, sehingga engkau ada dalam pernikahan yang sempurna. Jangan pernah menyerah di situ, jangan pernah putus asa di situ, jangan pernah berhenti di situ. Dari titik itulah engkau berjalan, dari titik itulah engkau menggenapi, dari titik itu juga Tuhan membawa pernikahanmu untuk dilihat dan menjadi terang dan menjadi teladan bagi bangsa-bangsa. Thank you Kak Kris. Thank you Cifung.